to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita sediakan waktu kita sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu, mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tolong kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami akan apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu yang singkat ini dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang ada berbagai macam hal, keadaan yang membuat kita gagal dalam menjaga kekudusan hidup kita. Gagal dalam menjalankan perintah Tuhan. Nah, di dalam Alkitab juga kita bisa menemukan ada beberapa tokoh Alkitab yang juga dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi mereka juga pernah mengalami yang namanya kegagalan. Ya, gagal dalam menjaga kekudusan hidup mereka. Gagal dalam melakukan perintah Tuhan. Di antaranya adalah Petrus, Daud, dan juga Abraham. Nah, kisah Abraham ini lah yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kisah itu tercatat di dalam Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Bapak Ibu, Abraham ini dikenal sebagai bapa orang beriman. Tetapi tetap saja Abraham adalah manusia biasa, manusia lemah yang juga bisa jatuh. Nah, pada bagian ini dicatat bahwa ketika Abraham menetap di tanah Negeb, dia melakukan perbuatan dosa. Dia membohongi Abimelek kalau Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Nah, di ayat 1-5 dikatakan begini. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Jadi demi menyelamatkan dirinya, demi keamanan dirinya, Abraham berbohong kepada Abimelek kalau Sarah ini adalah saudaranya, bukan istrinya. Nah, ternyata perbuatan ini juga telah dilakukan oleh Abraham pada pasal-pasal sebelumnya. Kalau kita lihat di pasal 12 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Di situ juga Abraham berbohong kepada orang-orang di sana bahwa orang-orang Mesir bahwa Sarah itu bukan istrinya. Sarah itu adalah saudaranya. Bahkan Abraham juga menyuruh Sarah untuk memberitahu orang-orang bahwa dia bukan istri dari Abraham. Jadi dia juga berbohong. Nah, Abraham melakukan ini untuk melindungi dirinya supaya dia tidak dibunuh ya. Kalau kita melihat di situ alasannya seperti itu. Nah, Abraham tidak menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ia mengandalkan dirinya, pikirannya sendiri. Ia mengira bahwa Abimelek adalah orang yang jahat. Makanya kenapa dia berbohong kepada Abimelek. Seharusnya dia percaya bahwa Allah sudah berjanji bahwa dia akan menyertai dia, menyertai keluarganya. Karena itu dia tidak perlu berbohong karena Allah akan menyertainya. Jadi
Abimelek tidak mungkin berbuat jahat kepada dia. Allah pasti akan melindungi dia. Tapi di sini Abraham mengandalkan pikirannya sendiri. Ia mengira bahwa Abimelek akan membunuhnya. Kalau Abimelek mengetahui bahwa dia ini adalah suami daripada Sarah. Padahal belum tentu Abimelek melakukan itu. Ataupun kalau kita lihat kisah di Kejadian pasal 12 ayat 10-20 itu Firaun. Belum tentu Firaun melakukan yang jahat atau membunuh dia hanya karena dia adalah suami daripada si Sarah. Tetapi karena Abraham mau melindungi dirinya, mau mencari aman, akhirnya dia berbohong kepada Firaun maupun kepada Abimelek soal Sarah. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita tidak percaya bahwa Allah akan melindungi kita, Allah akan menyelamatkan kita, maka kita bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karena ketakutan kita, karena kita mengandalkan diri kita, karena kita mengandalkan pikiran kita. Akhirnya membuat kita melanggar atau jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu, melalui kisah ini, mari kita belajar untuk mau menyertakan Tuhan, untuk mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Sehingga segala perbuatan kita, pikiran kita, itu dikuasai oleh Tuhan. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu Tuhan yang tolong sehingga kita tidak sampai salah melangkah. Terkadang kita menganggap bahwa cara kita itu benar, padahal kenyataannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita adalah manusia yang lemah, yang terbatas, yang sebenarnya, yang seharusnya membutuhkan Tuhan setiap harinya, setiap detiknya di dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya yang bisa menolong kita, yang dapat mengarahkan kita ke arah yang benar. Karena itu, mari di dalam setiap keputusan yang kita ambil, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi, kita mau melibatkan Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi hal tersebut, tidak membuat kita jatuh di dalam dosa atau melanggar perintah-perintah Allah, tetapi kita tetap berada di jalan yang benar karena kita berjalan bersama dengan Allah, karena kita mau membiarkan Allah menguasai kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita tetap mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita adalah manusia yang lemah yang membutuhkan Tuhan setiap detik di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami supaya di dalam kehidupan kami selalu mau melibatkan Engkau, mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami tidak mengandalkan kemampuan kami sendiri, pikiran kami sendiri, tetapi kami membiarkan Engkau menguasai kehidupan kami, sehingga kami tetap berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami ya Bapa, berikan kami kemampuan untuk tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Let it be a sweet